Halo semuanya, hari ini kami akan membahas topik yang sebenarnya cukup dekat dengan kehidupan kita semua, yaitu posisi ekonomi Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dilihat dari PDB per kapita dan kualitas datanya. Selama ini, kita sering dengar kalau ekonomi Indonesia tumbuh, tapi jarang kita bahas apakah pertumbuhan itu benar-benar terasa per orangnya. Nah, lewat data terbaru dari IMF, World Bank, dan BPS, kita bakal lihat posisi Indonesia dibanding 4 negara tetangga, yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Sekaligus kita bahas kenapa angka kita masih tertinggal, apa penyebabnya dari sisi data, dan gimana cara kita memperbaikinya. Jadi, pembahasan ini bukan cuma soal angka, tapi juga soal seberapa kuat atau seberapa akurat kita memahami ekonomi kita sendiri. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Kalau kita lihat peta ekonomi ASEAN, Indonesia itu punya potensi yang besar, tapi belum maksimal kalau dilihat dari angka PDB per kapita. Berdasarkan data IMF World Economic Outlook 2025, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 sekitar 5.320 dolar Amerika Serikat. Angka ini jauh di bawah Singapura yang angka PDB-nya yaitu 89.000 dolar Amerika Serikat, Malaysia 13.000 dolar Amerika Serikat, dan Thailand 7.800 dolar Amerika Serikat. Meskipun masih sedikit di atas Vietnam, yakni 4.600 dolar Amerika Serikat. Jadi, secara nominal, Indonesia masih di posisi menengah bawah ASEAN. Padahal, dari ukuran ekonomi, kita nomor 1 di kawasan ASEAN ini. Kalau kita analisis lebih tajam, rendahnya PDB per kapita Indonesia bukan berarti ekonomi kita lemah, tapi karena pendapatan nasional terbagi ke populasi yang sangat besar. Dengan 277 juta penduduk, peningkatan sedikit di GDP pun belum terasa besar per orangnya. Selain itu, sektor ekonomi Indonesia juga masih banyak di industri tersier seperti perdagangan, jasa, transportasi, dan pariwisata. Sektor ini memang menciptakan lapangan kerja yang luas, tapi produktivitasnya masih kalah dibanding industri, manufaktur, dan teknologi di Malaysia atau Singapura. Nah, semua data yang kita pakai tadi berasal dari 3 institusi utama. Yang pertama ada BPS yang mengurus data domestik, yang kedua ada IMF yang membuat proyeksi global, dan yang ketiga ada World Bank yaitu menyajikan data komparatif antar negara. BPS ini menjadi fondasi utama dikarenakan menghitung PDB, inflasi, dan struktur ekonomi. Lalu IMF dan World Bank menggunakan data itu lalu menyesuaikannya dengan kurs dan paritas daya beli biar bisa dibandingkan antar negara. Tetapi karena metodologi mereka kadang berbeda, hasil akhirnya juga pasti bisa sedikit bergeser. Salah satu penyebab utama ketidakakuratan data ekonomi di Indonesia adalah data penduduk yang belum sinkron. Jumlah penduduk versi BPS, Dukcapil, dan kementerian lain masih sering beda jutaan, padahal data ini jadi pembagi untuk hitung PDB per kapita. Jadi, kalau jumlah penduduk terhitung lebih banyak dari realitas, otomatis PDB per kapita kita tampak lebih rendah. Di sisi lain, mobilitas penduduk yang tinggi dan sensus yang belum sepenuhnya digital juga bikin data jadi lebih cepat kadaluarsa. Masalah besar berikutnya ada di sektor informal. Lebih dari 55-60% pekerja Indonesia masih di sektor ini. Pedagang kecil, ojek, buruh lepas, pekerja rumahan yang tidak semua transaksinya tercatat. Akibatnya, banyak aktivitas ekonomi yang sebenarnya produktif, tapi tidak masuk hitungan GDP resmi. Ini bikin ekonomi kita terlihat lebih kecil di atas kertas dibandingkan potensi aslinya. Bandingin sama Singapura atau Malaysia yang sektor informalnya di bawah 15%. Datanya jauh lebih presisi dan realistik. Hambatan berikutnya datang dari metodologi perhitungan GDP yang belum diperbarui. Indonesia masih pakai tahun dasar 2010, sementara Vietnam dan Malaysia sudah pakai 2015 sampai 2020. Artinya banyak sektor baru seperti ekonomi digital, startup, dan green industry belum sepenuhnya masuk hitungan. Akibatnya, GDP kita tambah lebih kecil dan perbandingan antar negara jadi kurang fair. Kadang, revisi metodologi bisa bikin GDP melonjak, padahal bukan karena ekonomi tumbuh, tapi karena cara menghitungnya diubah. Untuk mengatasi semua hambatan itu, solusinya nggak bisa setengah-setengah. Pertama, harus ada satu sistem data nasional yang integrasi BPS,
Dukcapil, dan lembaga lain biar datanya sinkron. Dan kedua, dorong formalitas sektor informal lewat digitalisasi UMKM dan registrasi usaha yang simpel. Dan yang ketiga, update tahun dasar GDP ke tahun 2020 atau tahun 2022 dan masukkan sektor ekonomi digital. Dan yang terakhir, modernisasi infrastruktur statistik pakai big data dan AI. Plus, tingkatkan literasi data di kalangan pejabat dan masyarakat. Intinya, data harus diperlakukan kayak infrastruktur, sepenting jalan tol ekonomi. Kalau reformasi data ini benar-benar dijalankan, dampaknya bisa besar banget. Dalam 2 tahun pertama, akurasi data naik. Ekonomi informal mulai kelihatan. Dalam 5 tahun, GDP resmi bisa naik 5-15% karena aktivitas yang sebelumnya tidak tercatat mulai masuk hitungan. Dan dalam 10 tahun, Indonesia bisa mengajar Thailand dan mendekati Malaysia dalam hal PDB per kapita. Tapi yang paling penting, dunia bakal lihat Indonesia sebagai negara dengan data yang kredibel dan transparan, yang artinya kepercayaan investor naik, kebijakan makin tepat, dan posisi kita di ASEAN makin solid. Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat dimulai dari data yang jujur dan akurat. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan satu hal yang penting. Indonesia sebenarnya punya kekuatan ekonomi besar, tapi kekuatan itu belum sepenuhnya terlihat. Sebagian karena cara kita mencatat dan membaca datanya masih belum optimal. Tantangan seperti data penduduk yang belum sinkron, sektor informal yang masif, sampai metodologi GDP yang belum diperbarui, semua bisa bikin potensi ekonomi kita tampak lebih kecil dari kenyataan. Tapi, kalau reformasi data dan pembaruan sistem statistik dilakukan dengan serius, Indonesia bukan cuma bisa memperbaiki angka di atas kertas, tapi juga memperkuat posisi di ASEAN sebagai negara dengan fondasi ekonomi yang solid dan transparan. Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat bukan hanya soal angka besar, tapi soal data yang bisa dipercaya dan kepercayaan yang bisa dibuktikan. Terima kasih.